kita mengucap salam agar nanti kita memperoleh kebaikan dari Allah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai layanan pada pagi hari ini, saya akan bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang tadi pagi belum membantu ibunya di rumah? Alasannya kenapa kok tidak membantu ibunya? Jauh, Bu. Ada yang ibunya LDR dengan kalian? Saya, Bu. Harus naik kapal sama kereta. Oke, masya Allah, luar biasa ya. Oke, jadi di sini ya anak-anak, ibu menanamkan kepada kalian bahwasanya kepribadian yang baik adalah berbakti kepada orang tua dengan cara mewujudkannya, yaitu tiap pagi salaman sama ibunya minimal, atau membantu menyiapkan makanan pagi. Nah, itu bagian dari kepribadian yang baik. Oke, untuk pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kepribadian manusia, gitu ya. Jadi kepribadian manusia itu tujuannya adalah untuk mengenal tipe-tipe kepribadian manusia serta dapat tumbuh menjadi pribadi yang matang. Oh ya, untuk pagi ini kok ibu lupa ya? Harusnya absensi dulu kan? Ya, Bu. Oke, hari ini kita awali dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Ketua kelas. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Baik, terima kasih kepada Mas Nurul yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, siapa yang hari ini pengen berangkat tapi bolos? Berniatan untuk bolos. Saya tadi, Bu. Nggak boleh ya? Oke, Ibu mau jujur. Siapa teman kalian yang hari ini tidak hadir, tidak ada keterangan? Mbak Nadita, Bu. Mbak Nabita? Iya. Oke, jujur ya. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Mbak Nadita sama Ajeng, Bu. Sama si Alia, Bu. Alia, Bu. Oh, iya juga, Bu. Oke, Alia. Mbak Fatia juga, Bu. Mbak Fatira, kenapa? Tambah keterangan, Bu. Waduh, nggak boleh ya. Harus semangat karena kalian kan belajar. Nanti gimana kalau kalian tidak berangkat, gitu ya? Oke, anak-anak, Ibu langsungkan saja karena mengingat waktu kita hanya 30 menit. Jadi sebelum itu kita tidak usah bertele-tele, gitu ya? Baik, Bu. Oke, kita ice breaking dulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Asik. Hari ini kita tebak gambar. Nah, tebak gambar ini tentang makna daripada kehidupan, gitu ya. Jadi silakan anak-anak, menurut kalian apa makna dari gambar di bawah ini? Anak-anak yang meniru perilaku orang tua. Nah, bapak-bapak Oke, yang niru. saya kasih waktu 10 detik untuk memikirkan apa makna dari gambar ini. Perkembangan zaman. Oke, coba raise your hand. Silakan, boleh. Oh, Saya. Oke, apa pendapat kamu tentang gambar dari slide ini? Kalau di sebelahnya itu orang dewasa, orang yang lebih tua itu memperkenalkan terkait lingkungan sekitarnya itu pada zaman dahulu kebanyakan hewan-hewan di sekitarnya. Tapi pada zaman sekarang di era perkembangan si anak tersebut mengenal lingkungannya di era yang sudah lebih
canggih, modern, globalisasi. Seperti misalnya itu ada kayak Bluetooth, Wi-Fi, email, white, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami ya. Jadi makna dari gambar ini yang sesungguhnya itu apa sih? Kok ada gambar orang zaman dahulu kala? Gambar-gambar maksudnya apa sih Bu itu? Oke, kita akan cek apa makna dari gambar ini. Kita lihat, silakan dibaca bareng-bareng satu kelas, silakan. Manusia kembali ke peradaban zaman batu, tapi beda media. Kalau dahulu nulis apapun di dinding gua, sekarang nulisnya di dinding sosmed. Orang tua dan anak sudah beda budaya dan peradaban. Oke, jadi itulah maknanya. Kita sekarang ada nggak yang kalau nulis pesan masih pakai kabur? Masih ada nggak? Masih ada. Kamu masih pakai? Kalau di sekolah ada, Bu. Iya, kalau di sekolah masih ada, Bu. Tapi biasanya ada yang pakai spidol juga. Ya, gitu. Karena memang sekarang susah ditemui kalau kalian mau berkomunikasi masih mencoret-coret di tembok kecuali vandalisme, ya. Itu beda, itu wujud beda. Gitu ya. Oke, yang kedua, satu lagi nih gambar yang perlu kalian cermati. Coba kalian cermati, menurut kalian apa makna dari gambar di bawah ini? Telepon dalam genggaman. Oke, apa tadi? Telepon dalam genggaman. Telepon dalam genggaman. Bisa hilang nggak tuh? Tidak Tidak. bisa. Oke, yang lain, statement yang lain ada? Tidak bisa lepas dari gadget. Oke, Orang sekarang. tepat sekali. Coba kita lihat apakah benar maknanya kalian paparkan tadi. Silakan dibaca. Inilah fenomena anak zaman now yang terbelenggu oleh gadget, hingga tidak dapat melepas gadget dari tangannya. Oke, kita sepakat ya bahwasanya zaman yang milenial ini tidak bisa menggerakkan kita dari gadget, tapi harus sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Mari kita lanjut ke materi kita, yaitu apa? Apersepsi. Hah? Apersepsi. Berarti tadi tidak memperhatikan tadi. Kepribadian. Yes, benar sekali, kepribadian. Ya, ini apersepsi itu maksudnya adalah maksudnya. Jadi bagaimana sih persepsi-persepsi? Ya, kalian paham kan setiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing. Ya, ada yang kepribadiannya terbuka, ada yang tertutup, ekstrovert maupun introvert. Nah, kayak gitu ya, ada yang pragmatis, melankolis, kayak gitu ya. Nanti itu akan dijelaskan. Tapi setelah pesan-pesan Bisa dibaca, Bu. Oke, gitu ya. Ada nggak yang di sini tahu paham sama karakter dirinya sendiri? Masih bingung. Paham. Masih bingung. Wah, karena sejatinya karakter itu hanya bisa dilihat sama orang lain. Kenapa kok kita nggak bisa melihat pribadi diri kita sendiri? Sudah makan. Karena perilaku itu nampak oleh Orang lain, lain. tidak nampak oleh Diri sendiri. Applause buat kalian. Karena waktunya yang sangat terbatas maka ibu skip ya. Wah. Ya, Oke, kita ada lagi. Oke, sebelum burungnya terbang, maka saya akan memberikan sebuah keceriaan di kelas ini, yaitu adalah suara lucu. Jadi silakan Mas Reva, kamu geser. Oke, sekarang sini silakan kamu dua geser. Oke, berarti ini adalah kelompok A, kelompok B, kelompok C, tapi ini bukan kelompok tugas ya. Nanti instruksinya adalah silakan yang kelompok A nanti bilang serempak tag. Oke, sekarang tag sama nggak boleh. Oke,
Mas Dewa, sudah dikondisikan. Oke, Aman, Bu. kita mulai ya. Ya, Bu. Oke, perhatikan ujung dari telunjuk saya. Oke, semuanya bisa ke saya. Oke, apa tadi? Ulangi lagi. Oke, sekarang kita mulai. Ini cuma contoh. Ayo, ini siapa ya? Baru pertama. Oke, berarti ibu kurang ke depan ya. Oke, sekarang saya akan ada di center kalian biar kalian bisa melihat telunjuk ibu dengan jelas. Baiklah, sekarang bisa dimulai. Baiklah, kita mulai dengan halo semuanya. Nah, tadi instruksi dari ibu apabila ada yang salah berarti nanti maju menunjukkan hasil dari quiznya. Oke, kita mulai sekali lagi. Ganti instruksi dari ibu, Bu. Tangan kanan, tak. Kalau dua, sana, Bu. Harap tenang karena ini tidak akan lama. Oke, gitu ya. Kita mulai dari yuk. Bunyi, Bu. Oke. Bahasanya habis, Bu. Kedua, bahasanya habis, Bu. Kalau di sini kan. Kalau teman semuanya ibu tahu ini masih sangat lucu. Kelompok C, siapa tadi yang tidak punya? Berdua nih, Bu. Oke, kita adu dulu ya. Coba Mbak Leli sama Mbak Tiwi, silakan dengarkan instruksi ibu. Nanti yang kalah silakan nanti maju ya. Oke, oke, kamu tek, kamu Dung. ya. Saya cuma ke orang tek. Ya, kamu tek, kamu dung. Oke. Saya mau coba nih, Bu. Oke, Bu. Cek dulu ya. Cek. Tek, dung. Oke. Sekarang saya mulai setelah diperhatikan. Oke, sekarang ya bisa dimulai. Yang lain jadi juri ya. Oke. Yuk mulai 1, 2, 3. Gak bunyi, gak bunyi. Gak bunyi. Oke. Mbak Tiwi, terima kasih atas partisipasinya. Nanti jangan lupa ketika akhir sesi Mbak Tiwi maju menemani ibu ya. Udah kita dong. Oke, anak-anak sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, apa yang kalian ketahui tentang kepribadian itu sendiri? Apa tuh kepribadian? Tinggal aku, Bu. Sifat. Boleh dibaca? Silakan. Kan saya kan tidak menyuruh Anda untuk pikiran Anda sendiri. Oke. Karena dalam diri individu. Oke, apa? Mbak Leli? Oke, Adanya disuruh baca. Oke. iya. Satu. Menurut Gordon Allport, apa Mbak Leli? Menurut Gordon Allport, Iya. merumuskan kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Oke, sepakat artinya? Sepakat ya, Bu. Sepakat karena ini menyangkut dari Gordon Ahli, Bu. Ahli. ahlinya. Benar sekali. Jadi memang kepribadian
itu terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberikan arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan yang nampak. Oke, bukan yang tidak nampak. Contohnya iri dengki. Kepribadiannya, waduh dia santun, dia selalu menundukkan kepala, itu namanya kepribadian. Oke ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada faktor-faktor pembentuk dari kepribadian. Oke, ada 2 faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada faktor Internal. yang kedua ada Eksternal. Kalau internal apa? Yang lebih menunjuk kepada faktor bawaan. Boleh kasih contoh? Ayo, Bu. Oke. Oh, ini, Bu. Oke, Mas Rizky apa? Ini contohnya Bu, kalau misalkan ada peribahasa kan Bu, buah tidak jatuh dari pohonnya, jadi Iya. mungkin bawaannya itu bisa terjadi dari bawaan orang tua, yang misalkan kepribadian seperti anaknya juga bisa kemungkinan bisa seperti itu Ibu. Oke, sekali yang diutarakan oleh Mas Rizky dari internal ya, lebih menuju kepada faktor bawaan. Contohnya ketika hamil, ya ibunya itu selalu disakiti sama suaminya, atau dulu waktu kecil sering dibentak-bentak, akhirnya ketika dewasa, ya alam bawah sadarnya masih ke bawah. Makanya apa? Sampai hamil, lahiran pun anaknya juga ngikut. Jadi dari gen orang tua itu bisa menyebabkan anaknya juga nurun. Contohnya ada lagi, ibu hamil yang ketika hamil dia selalu dikasarin sama suaminya. Akhirnya dia pengen marah-marah terus, nggak suka sama suaminya. Jadi ketika anaknya lahir, anaknya membenci tanpa sebab. Nah itu dikarenakan dari gen ataupun perasaan yang dirasakan oleh ibunya ketika hamil. Makanya ini yang dinamakan faktor internal dari dalam. Bisa juga dari dalam keluarga. Contohnya masa kecil, ya masa kecil punya satu anak, orang tuanya sering cekcok, dia nggak punya teman untuk menyalurkan apa aspirasinya, punya akhirnya dia jadi broken home, jadi bandel, dia sering keluar ya misalnya pulang besar mobil gitu ya. Jadi banyak sekali faktor internal di sini. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Oke, faktor eksternal ini maksudnya apa sih? Oke. Meliputi pengaruh lingkungan baik sosial maupun non sosial. Oke. Kalian tahu maksud daripada pengaruh lingkungan baik sosial maupun non sosial itu apa? Kasih contohnya aja, contoh konkretnya. Oh iya. Apa kayak peribahasa kalau kita berteman dengan orang yang menjual parfum kita akan mendapatkan wanginya, sedangkan dengan yang orangnya kalau yang tidak sesatu jalan kita akan mendapatkan wanginya. Itu tepat sekali. Itu makna peribahasa yang mencerminkan bahwasanya faktor eksternal itu sangat berpengaruh. Contohnya tadi, ketika kita punya teman penjual parfum, maka kita akan ketularan wangi. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan kena getahnya, yaitu panas. Nah, makanya di sini adalah faktor lingkungan baik sosial maupun non sosial itu sangat berpengaruh. Makanya carilah teman yang bisa membuat kepribadian kalian menjadi lebih baik. Oke? Oke. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita next. Baik, di sini ada ciri-ciri dari kepribadian yang matang. Anak-anak, kalau kalian pernah mengingat sesuatu, bahwasanya mampu menerima diri sendiri apa adanya. Nah, pernah nggak kalian memikirkan bahwasanya kenapa sih aku kok nggak seperti dia? Aku insecure. Kok aku beda ya? Dia kok bisa baik? Aku kok gampang marah? Aku gampang kecewa. Pernah nggak kalian? Pernah, Bu.
kepribadiannya suka kesana sini, jajan sana sini. Nah, makanya pentingnya bagi kita untuk selalu mencari teman yang dia baik dari segi kepribadiannya. Oke, next, mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Kamu aman nggak kira-kira sama teman kamu yang dia sama sefrekuensi dengan kalian? Aman. Aman dan nyaman ya. Kalau misal teman kalian salah satu nih, dia itu nggak sefrekuensi dalam artian dia beda sifat dengan kalian. Dia itu suka ngobrol, sedangkan kamu pendiam. Kamu nyaman nggak kalian? Nyaman nggak? Agak terganggu. Ada yang mungkin bisa, ada yang enggak. Karena setiap orang mempunyai kepribadian yang beda-beda. Oke, yang keempat, mempunyai perencanaan masa depan. Oke, perencanaan masa depan di sini adalah bagaimana cara kalian untuk menghadapi problematika yang ada pada diri kalian ketika masa depan. Contohnya, ketika kalian sudah lulus SMA, mencari karir atau mau lanjut kuliah. Nah, itu harus bisa dipikirkan sejak dini mungkin gitu ya. Jadi kepribadiannya harus matang, dia nanti bisa merencanakan masa depan dengan baik. Gitu ya. Kita next ya. Ya, Bu. Oke. Ada tipe-tipe kepribadian. Nah, ini nanti kita akan mengisi kuesioner anak-anak yang mana nanti ada 26. Silakan nanti diisi dilingkari dengan bolpen kalian, gitu ya. Oke, untuk yang pertama ini ada kepribadian sanguinis, yang kedua ada kepribadian melankolis, yang mana sanguinis ini memiliki ciri-ciri ekstrovert, ya. Jadi ingat-ingat, kepribadian sanguinis ini dia mempunyai ciri-ciri ekstrovert. Alias apa? Ekstrovert itu apa? Oke, benar. Ekstrovert itu terbuka, jadi tidak pendiam ya. Jadi di sini dia ekstrovert, optimis, periang, ceria kayak gitu ya, penuh semangat, penuh rasa ingin tahu, dan tipe ini punya rasa humor yang tinggi seperti itu. Ada yang di sini kira-kiranya dia ekstrovert padahal introvert. Berarti kalian punya kepribadian ganda. Tapi semoga tidak ada ya. Oke, next, kepribadian melankolis. Pernah dengar kalian melankolis? Nah ya, sanguinis pernah? Pernah tapi lupa. Pernah tapi lupa. Oke, nggak apa-apa, kita bahas lagi. Kepribadian melankolis. Nah, di sini kepribadian ini mengacu pada sifat introvert alias apa? Tertutup, betul sekali. Tertutup, pemikir, pesimis dalam mendalam dan penuh pikiran yang analitis. Dia orangnya serius, tekun, cenderung jenius. Jadi ini biasanya nilai akademisnya lebih bagus daripada yang lain gitu ya. Jadi perbedaan dari sanguinis sama melankolis apa? Gimana, Bu? Perbedaan daripada sanguinis dan melankolis? Introvert, extrovert. Oke, bisa ini ya dibedakan ya. Kalau sanguinis itu, Dia lebih kalau melankolis, lebih kalem. oke. Oke, sampai sini paham ya? Oke, bisa dimengerti? Bisa. Mas Reva paham? Insya Allah, Bu. Oke, kalau sanguinis tadi apa? Wah, Sanguinis tadi apa, Mas Reva? orang yang terbuka, Bu. Sudah bergaul. Percaya. Kalau Tertutup. melankolis? Introvert. Introvert. Oke, berarti paham ya Mas Reva ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kepribadian koleris. Ada 4, ya ada 4. Jadi yang ketiga yaitu kepribadian koleris. Ciri-cirinya yaitu ekstrovert, tapi dia keras, tegas, tidak emosional dalam bertindak, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri. Jadi ini dia lebih bagus ya. Nah, dan bisa menjalankan apa saja, berbakat menjadi pemimpin. Tipe ini sangat dinamis, orangnya luas.
aktif dan membutuhkan perubahan. Jadi tipe ini memiliki kebutuhan mendasar berupa tantangan, suka tantangan, pilihan dan pengendalian. Itu. Untuk yang keempat itu ada kepribadian pragmatis. Sudah pernah mendengar sebelumnya pragmatis? Belum, Bu. Iya. Pragmatis itu adalah kepribadian yang memiliki ciri-ciri yang introvert, mudah bergaul dan santai. Tapi ini beda ya dengan yang melankolis tadi, yang lebih kompleks lagi. Diam, tenang, sabar, pemalu, hidupnya konsisten, tenang tapi cerdas. Ya, simpatik, dia rendah hati, menyembunyikan emosi, bahagia. Orangnya sangat ini realistis dalam kehidupan. Jadi dia tidak mudah untuk bersedih karena dia punya cara untuk menyembuhkan problemanya seperti itu ya. Oke, dari keempat kepribadian ini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh iya. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke, Mas Rival. Dari keempat itu apa yang paling bagus, Bu? Gak ada. Yang paling semua kepribadian pada dasarnya bagus versi masing-masing. Tapi kalau disadur dari buku ini, kepribadian yang paling bagus sebenarnya ada di pragmatis. Tapi mungkin pandangan dari kalian berbeda ya, sesuai dengan jati diri kalian. Jadi sesuaikan dengan diri kalian, gitu ya. Oke, selesai sudah materi yang saya paparkan. Tapi ingat, kita masih ada satu tugas lagi, yang mana kalian harus mengisi LKPD, yaitu angket kuis. Nanti silakan dilingkari dengan bolpen kalian, isikan nama dan kelas kalian. Saya kasih waktu sekiranya 5 menit. Mungkin nanti kurang dari 5 menit kalian sudah selesai. Ya. Enggak banyak. Ini mungkin kalian langsung set gitu. Jadi nanti silakan ditulis paling banyak A, B atau C, silakan ditulis di paling bawah ya. Dihitung ya, Iya, dihitung paling banyak. Oh, aku paling banyak ini tulis di sini gitu ya. Oke. Ini akan saya bagikan. Silakan ke belakang ya. Guys, kabelnya awas ya guys. Baiklah, ada yang belum mendapat kertas? Ajeng, Bu. Oke, kalau sudah silakan diisi nama dan kelasnya. Jangan lupa untuk dilingkari. Kalau sudah nanti dihitung. Jadi satu berarti kan, Bu? Punya pena, Bu. Oh, punya sekali. Ini ada Bu, maaf, Bu, ngerepotin. Tidak apa-apa, Mas Reva. Terima kasih, Bu. Hati-hati. Selalu Ya. ya, selalu kayak gitu. Ingat, dalam mengerjakan jangan tanya teman ya, karena ini adalah kepribadian daripada kalian masing-masing. Jawabannya boleh lebih dari satu. Gini, kalau lebih dari satu nanti kesusahan. Samanya. Satu aja yang paling, iya. Setiap nomor satu yang paling dari kamu itu apa sih yang dibutuhkan? Aku kasih waktu 5 menit ya. Kalau nggak ada, Bu, boleh nggak lingkari? Boleh. Kalau tidak ada tidak usah dilingkari. Tapi kalau ada silakan pilih salah satu. Dikosongin boleh. Boleh.
hasilnya sama, tulis A dan B. Karena bisa jadi orang memiliki kepribadian dua, bukan ganda. Kalau ganda di sini yang berlawanan ya. Oke, kalau sama silahkan ditulis A dan B. Mas Rizky sudah selesai? Belum. Ini cek sih. Kelas berapa ini Bu bikinnya Bu? Kelas A Bu. Iya. Kan Sama. kita cuma satu kelas, berarti kita kelas A saja. Oke, terima kasih. Oke. Ada yang menitip teman? Biar sekalian saya antar teman. Ternyata kepribadiannya baik sekali ya, Mas Iya, Bu. Reva ya. Bu ada maunya Bu. Dia cuma cari muka aja sih Bu. Jadi saya pakai itu 17 loh ya. Ada juga ada. Ini tidak dihitung lah. Jangan lupa untuk dihitung paling banyak ya. Paling banyak itulah yang kalian tulis di paling bawah di jawaban. Lamun lain. Nunggu teman Bu. Ada kawan. Tiwi kamu baca. Tiwi maju lah, Tiwi. Silakan diulang. Wow, keren sekali. Oke, ada yang belum mengumpulkan Mama Ibu. dari kuis paket kuisnya? Oke, ya. Kamu? Cio. Baik, sekilas ini ya, sepertinya paling banyak di kelas ini kepribadiannya merujuk ke C. Saya Abu. Iya, kebanyakan. Oke, silakan untuk Mbak Duyana bisa tolong maju ke depan. Oke, tadi kamu sudah berkomitmen ya karena tadi kalah. Silahkan maju ke depan dan membacakan angket. Oke, silakan. Kamu menyatakan kamu paling banyak apa? Saya paling banyak C ada 17. Wow. Oke. Nah, kita lihat dari slide PPT ini bahwasannya C yaitu kepribadian yang koleris. Bisa dibacakan Mbak, koleris itu berarti yang sesuai dengan iya. Iya. Ciri-ciri kepribadian ini adalah sopan, cerdas, tegas, tidak emosional, bertindak, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, memasarkan keyakinan yang bisa menjalankan apa saja, berbakat menjadi prinsip, tipe ini sangat dinamis, aktif dan membutuhkan perubahan. Oke. Memiliki kebutuhan mendasar berupa tantangan, pilihan dan pengendalian. Oke, sih sekali apakah cocok dengan kepribadian kamu? Cocok. Saya ragu, saya ekstrovert kok. Iya, soalnya apa yang kamu pilih itu adalah merajuk kepada kepribadian yang koleris. Mungkin ke depan kamu akan menjadi kepribadian yang koleris yang sesungguhnya. Kan ini masih di tahap remaja, jadi belum begitu terbentuk. Tapi kalau merajuk pada hasil daripada angket, Mbak Duyana Galuh telah memiliki kepribadian yang koleris. Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Duyana Galuh. Oke, boleh. Bisa nggak kalau punya dua gabungan apa tiga? Bisa. Terasa. Bisa. Kali ada ya yang dua ya. Tergantung hari Senin dropet. Iya. Oke, beri aplaus yang luar biasa buat Mbak Duyana Galuh. Sekali lagi. Oke, anak-anak, mungkin minggu depan kita akan bahas lebih
kepribadian dari kalian nanti bisa ke ruangan ibu untuk menanyakan secara pribadi. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak pada pembelajaran hari ini? Tidak? Oke, cukup. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, anak-anak nanti sebelum kalian meninggalkan kelas, Ibu harap kalian silakan memaafkan kesalahan teman-teman kalian sebelum meninggalkan kelas ini. Silakan kepada samping-samping teman kalian, silakan kalian bersama ucapkan permintaan maaf kalian. Tek bincis. Karena hari ini kalian sudah menyelesaikan mata pelajaran kepribadian, saya harapkan berdampak positif untuk kalian dan bisa saling terbuka kepada teman maupun orang tua kalian, gitu ya. Oke, see you and wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, silakan berteman. Ini penanya, Bu. Penanya saya itu. Terima kasih. Bu, ini peta siapa tadi, Bu?